Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia, kembali diusulkan memperoleh gelar pahlawan yang diajukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pak Harto diusulkan bersama sejumlah nama tokoh lainnya, termasuk Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pencalonan kembali Pak Harto sebagai pahlawan tentu menimbulkan pro dan kontra, meski selama memimpin tidak sedikit pihak yang mengkritisi. Tak dapat dipungkiri, jenderal besar yang menahkodai Indonesia 32 tahun ini menorehkan banyak pencapaian yang menjadikan Indonesia dihormati banyak negara di dunia. Hal inilah kemudian yang menjadi landasan sejumlah pihak mendukung pencalonan Pak Harto sebagai pahlawan. Bagaimana sebenarnya sosok Pak Harto sebagai pemimpin terlama di Indonesia? Layakkah Pak Harto menyandang gelar pahlawan di tengah kontroversi pencapaiannya? Ya, pemirsa, Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia, ini kembali diusulkan untuk bisa menyandang atau memperoleh gelar pahlawan. Usulan ini datang dari Provinsi Jawa Tengah, pemirsa. Pencalonan Pak Harto sebagai pahlawan ini bukan kali pertama sebetulnya muncul dan tentunya menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Meskipun dalam masa pemerintahannya banyak pihak yang mengkritisi, tapi jenderal besar yang menahkodai Indonesia selama 32 tahun ini juga berhasil menorehkan sejumlah prestasi dan juga pencapaian tentunya yang membuat Indonesia ini juga dipandang oleh sejumlah negara di dunia. Lantas pemirsa, sebetulnya seperti apa sosok dari Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia, dan juga layakkah gelar pahlawan ini disematkan pada Pak Harto? Malam hari ini kita akan membahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Adi Amran, peneliti sejarah dari BRIN. Pak Dedi, apa kabar? Sehat? Sehat, Mbak. Sehat ya Pak Dedi ya, terima kasih sudah hadir. Dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Yusril Iza Mahendra, mantan penulis pidato Presiden di tahun 98. Prof. Yusril, selamat malam. Ya, selamat malam, apa kabar? Sehat ya Prof, terima kasih sudah bergabung. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita ada Legend Purnawirawan Sutioso, Gubernur DKI Jakarta tahun 97 sampai 2007. Prof. Yusril, kalau kita bicara mengenai Pak Harto, Prof. Yusril juga termasuk pada saat itu orang yang berada di ring 1 ya, cukup dekat dengan Pak Harto. Sempat kemudian menulis sejumlah naskah, pidato, sambutan, bahkan naskah pengunduran diri Pak Harto. Kita ingin tahu bagaimana sebetulnya sosok Pak Harto sendiri, Prof. Ya, kalau secara pribadi saya mengenal Pak Harto itu orang yang sangat lemah lembut, ya, baik hati. Kalau bicara dengan seseorang itu bahasanya pelan, penuh dengan sopan santun, dan menghargai semua orang. Saya boleh dikatakan pada waktu itu adalah staf yang paling muda usianya ya, masih belum 40 tahun. Walaupun beliau memanggil nama saya itu nggak ada Pak atau apa, itu panggil nama saya Sril begitu. Tapi sepanjang yang saya pahami beliau itu luar biasa sopan santunnya dengan orang lain, menghargai orang lain, dan kemudian tidak pernah menggunakan kata-kata yang kasar pada seseorang. Itu yang saya kenal secara pribadi Pak Harto itu. Prof. Yusril, dulu juga sebetulnya Prof. Yusril sempat menjadi pihak yang cukup kritis terhadap Pak Harto, tapi akhirnya memutuskan justru menjadi orang dekat Pak Harto. Apa sebetulnya yang melatar belakangi, Prof? Kita ingin tahu. Ya, mungkin juga karena perjalanan hidup pribadi saya sendiri ya, dari aktivis mahasiswa di lapangan. Ketika sudah selesai kuliah, sudah selesai ambil S3 dan kembali ke kampus sebagai seorang staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan satu hari saya ditawari untuk masuk ke Sekretariat Negara dengan tugas utama adalah menyiapkan naskah-naskah kepresidenan. Tentu saya harus banyak belajar dengan tokoh-tokoh yang sudah lebih senior di sana, almarhum Pak Sunarto Sudarno, almarhum Pak Murdiono, Pak Sadillah Mursyid, dan sebagainya. Yang semua itu memberikan pelajaran kepada saya, dan saya melihat juga bahwa Pak Harto sudah banyak berubah ketika saya masuk ke Sekretariat Negara pada tahun 1992. Dan saya pada waktu itu bertanya kepada banyak sekali tokoh-tokoh, ya, termasuk tokoh-tokoh yang berseberangan dengan Pak Harto, kelompok petisi 50 misalnya Pak Anwar Haryono, AM Fatwa, dan lain-lain. Saya tanya pendapatnya bagaimana ini, saya ditawari masuk ke Seknek, baik saya terima atau saya tolak. Ya, maka mengatakan ya sudah sendiri, tapi mungkin itu baik untuk saya bisa belajar, dan kemudian juga
bisa mempengaruhi suasana politik yang berkembang supaya negara kita ini berjalan ke arah yang lebih demokratis, yang lebih menghargai kemajemukan dan keberpihakan kepada rakyat banyak. Karena pada waktu itu yang menjadi isu itu justru adalah bahwa pemerintah tidak demokratis, bahkan cenderung diktator, lalu kemudian ekonomi kita hanya memperkaya orang kaya, orang miskin tambah miskin dan sebagainya. Jadi sebenarnya bertitik tolak dengan satu idealisme juga untuk memperbaiki keadaan. Sedapat mungkin apa yang dapat saya lakukan. Mungkin karena saya akan ada di lingkaran kekuasaan pada waktu itu, di sekitar presiden, maka sedikit banyaknya bukan saya dapat belajar, tapi juga saya dapat mempengaruhi suasana perkembangan politik dan kenegaraan kita sendiri. Oke, bicara mengenai suasana, Prof. Yusril, momentum yang nampaknya cukup lekat diingatan masyarakat Indonesia adalah momentum pengunduran diri Pak Harto kala itu. Termasuk Prof. Yusril kah mungkin yang juga menyusun naskah pengunduran diri Pak Harto, dan kita ingin tahu Prof, pada saat itu sebetulnya bagaimana suasana kebatinan dari Pak Harto sendiri? Ya, Pak Harto sudah memimpin sejak tahun 70-an ya, dan kemudian sudah 30 tahun lebih memimpin negara kita ini, dan sudah ada 6 kabinet di bawah kepemimpinan Pak Harto, sampai kepada kabinet yang terakhir sekali, yaitu kabinet pembangunan 7 yang dilantik pada pertengahan bulan Maret tahun 1998, dan kemudian kabinet itu bubar pada tanggal 21 Mei tahun 1998, dan ini merupakan kabinet paling singkat dari seluruh kabinet yang pernah dipimpin oleh Pak Harto. Dan kita melihat bahwa sebenarnya selama 30 tahun memimpin bangsa dan negara kita mencatat sejumlah kemajuan yang dicapai oleh bangsa kita ini. Dari segi politik, kita mampu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita merajut tali kebangsaan yang begitu kokohnya pada waktu itu, walaupun tentu tidak lepas daripada kritik negara membungkam suara-suara oposisi dan sebagainya. Tapi ya situasi pada waktu itu memang ya itulah yang harus dilakukan oleh Pak Harto. Jadi beliau itu sebenarnya adalah pemimpin pada zamannya. Bisa kita nilai dengan zaman sekarang, ya untuk zaman seperti itu ya memang langkah-langkah yang harus ditempuh oleh beliau adalah seperti itu. Lalu kemudian juga pencapaian ekonomi kita luar biasa ya, dari negara yang sangat miskin berkembang cukup pesat, dan pada tahun 1998 itu kita sudah disebut-sebut sebagai salah satu macan Asia, yang sebenarnya dalam teorinya Pak Harto kita itu sebenarnya sudah mau tinggal landas ya. Telah 5 tahun melakukan pembangunan ekonomi dan kita siap masuk sebagai kelompok negara maju, tapi tiba-tiba kita terhempas dengan terjadinya krisis moneter yang sebenarnya mulai terjadi pada tahun 1997 sekitar bulan Juli ya, dan itu lambat laun berapa bulan kemudian terjadi, dan ada pemilu pada tahun itu, lalu ada pemerintahan baru yang dibentuk usai pemilu tahun 1990 tahun 2000 ya pada waktu itu. Lalu kemudian Pak Harto dilantik, dan disitulah Pak Harto kembali menjadi presiden, dan kemudian melantik menteri-menteri kabinet, dan sejumlah permasalahan itu muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi bayang-bayang krisis itu sudah mulai terjadi sejak pertengahan tahun 1998, dan pemerintah kelihatannya seperti tidak siap menghadapi keadaan. Karena kita selalu diberikan gambaran fundamental ekonomi kita kuat, moneter kita stabil, inflasi kita bagus dan sebagainya, di bawah kontrol maksudnya. Nah, tapi kenyataannya memang ketika terjadi hempasan krisis moneter itu, kita seperti tidak siap, dan dalam sekejap kita tiba-tiba menjadi bangsa yang miskin ya. Bayangkan kurs rupiah yang pada waktu itu hanya sekitar 2.500 per US dollar tiba-tiba naik sampai 15.000, maka semua kegiatan ekonomi itu menjadi berantakan ya. Bisnis tidak bisa berjalan normal, bank-bank juga terancam kolaps, dan terjadi juga rush penarikan uang kemana-mana, dan pemerintah dalam keadaan yang seperti panik menghadapi situasi pada waktu itu. Dan Baik, Prof. Yusril ditahan dulu karena masih memperbaiki keadaan.
Betul, menarik tentunya Prof. Yusril, kita masih ingin tahu cerita panjang lah ya, sejarah dibalik bagaimana kepemimpinan Pak Harto kala itu, termasuk juga kita ingin tahu dari legend Purnawirawan Sutioso, Gubernur DKI Jakarta tahun 97 sampai dengan 2007 atau yang akrab disapa dengan Bang Yos. Bang Yos, selamat malam. Malam. Oke, Bang Yos, kalau tadi kita sudah sedikit tahu mengenai bagaimana kesaksian cerita sejarah di balik kepemimpinan sosok Pak Harto dari Prof. Yusril yang kala itu kedekatannya sampai menulis naskah, bahkan juga format naskah pengunduran diri Pak Harto. Bang Yos juga punya pasti kan kesaksian bagaimana cerita kedekatan dengan Pak Harto kala itu sempat menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Pangdam Jaya kala itu pada masa pemerintahan Pak Harto. Seperti apa melihat sosok Pak Harto, Bang Yos? Ya, coba kita mengulas kembali ya ke belakang ya. Apa sih sebenarnya jasanya Pak Harto untuk negeri ini ya? Saat perang revolusi ya, yaitu melawan penjajah Belanda, Pak Harto masih muda dan ikut berjuang memanggul senjata gitu. Jadi perjuangannya itu mempertaruhkan nyawa beliau gitu kan. Ya, jadi maksud saya membawa pengertian bahwa Pak Harto bukan pemimpin yang tiba-tiba datang gitu kan. Ya, mengalami perjuangan yang berat, yang nyawa yang dipertaruhkan. Setelah itu Bung Karno juga sama kan, kalau Bung Karno lewat politik, Pak Harto lewat senjata gitu. Saat merdeka, Pak Harto jadi orangnya ya jadi pejabat TNI, yang terakhir adalah Panglima Kostrad gitu kan ya. Nah, saya ingin mengulas di sini bahwa selama 32 tahun saya rasa kita merasakan semua kan perubahan yang terjadi. Tadi sudah dikupas oleh Pak Yusril secara gamblang lah gitu, bahkan sampai yang saya pandang prestasi yang paling baik adalah bisa swasembada pangan gitu. Lah saya memang dekat dengan beliau ya. Saat saya kolonel, Komandan Korem Bogor, beliau kan setiap Sabtu ke Tapos. Jadi saya sebagai wilayah saya harus mendampingi beliau gitu kan. Lah disitulah saya kenal sosok Pak Harto itu begitu sederhananya ya. Dalam bertingkah laku, dalam berbicara, termasuk pada saat makan gitu kan. Jadi aku tuh sampai apal kalau makan siang pasti telur bebek asin ini kan gitu. Nah terus saya jadi Panglima kumpul lagi, sampai Gubernur juga sering ketemu gitu. Jadi inti yang ingin saya sampaikan adalah sosok beliau yang berjuang panjang untuk negeri ini mempertaruhkan nyawa, saya rasa pantas untuk diberi gelar pahlawan nasional. Menurut saya begitu sih. Oke, jadi bukan pemimpin yang hadir tiba-tiba, tapi punya perjuangan panjang juga sehingga patut menjadi pemimpin dan patut juga disematkan gelar pahlawan, Bang Yos. Betul, itu pendapat saya. Oke, baik. Kita nanti masih ingin mengulas lebih banyak lagi tentunya bagaimana kemudian dibalik cerita kepemimpinan Pak Harto, termasuk juga Pak Deddy Arman tentunya punya catatan ya dari BRIN juga bagaimana perjalanan panjang Pak Harto kala itu memimpin. Tapi nanti Pak Deddy juga dijelaskannya usai jeda, pemirsa, kami kembali untuk Anda. Kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga gitu. Menurut kami ya mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya, dan kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu kita. Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing kan. Kemudian Pak Harto, Pak Habibie dan seterusnya kan. Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa. Tidak mudah menjadi presiden yang dengan jumlah penduduk yang demikian besar. Permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dihadapi itu tidak. Jadi menurut saya nggak ada masalah.
Baik, kembali kita akan lanjutkan pemirsa perbincangan kita mengenai menimbang bagaimana pemberian gelar pahlawan untuk Presiden kedua Republik Indonesia, Pak Harto. Tadi Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa tidak ada masalah, ya memang pantas-pantas saja kemudian gelar pahlawan ini disematkan kepada para pemimpin negeri yang pernah memimpin Indonesia. Tapi kita ingin tahu, kalau kita bicara soal sejarah, Pak Dedi, BRIN pasti punya catatan mengenai bagaimana sejarah panjang kepemimpinan Pak Harto. Cukup kontroversial ya sosok Pak Harto ini di masa kepemimpinannya juga, tidak hanya mengenai pro kontra penyematan gelar pahlawan, tapi ada juga sejumlah pihak yang menilai bahwa sejarah pada saat Pak Harto memimpin ada sejumlah kekeliruan. Bagaimana kemudian BRIN melihat hal ini, Pak Dedi? Mungkin ini sosok yang menarik menurut saya. Ya. Tapi mungkin saya akan bicara tentang konteks kekinian. Jadi ada, saya lihat fenomena atau kecenderungan pada kondisi saat ini, sosok ini tidak banyak dibahas dalam oleh para peneliti dalam kajian-kajian ilmiah tentang pemikiran-pemikiran Pak Harto dibandingkan tokoh-tokoh lain seperti Soekarno, Tan Malaka. Jadi mungkin kalau bisa kita lihat di jurnal-jurnal penelitian, skripsi mahasiswa, tesis, disertasi, kan agak jarang mungkin yang membahas tentang sejarah pemikiran Pak Harto, kiprah Pak Harto dalam mungkin masa revolusi fisik, masa pembangunan. Padahal beliau kan berkuasa tahun 1967 sampai 1998. Terlama memimpin Indonesia. Lama, itu satu fenomena. Kemudian di sisi lain kita lihat ada kecenderungan di level-level bawah, kerinduan pada sosok ini. Kita lihat misalnya gambar-gambar beliau, karikatur, di poster-poster, di dinding-dinding truk, itu di bawah truk ada piye kabare enak zaman kuto, ya kan. Itu kan sebagai ungkapan kerinduan ke masa lampau karena fenomena masa sekarang. Sekarang kecenderungan misalnya harga mahal, ekonomi tidak stabil. Kan itu fenomena menarik. Di level-level elit, intelektual kan tidak banyak mungkin diskusi-diskusi di kampus yang membahas tentang sosok ini. Sementara di level bawah tadi kita lihat, kalau kita bahas Pak Harto di mana-mana kan, kalau kita ekonomi morat-marit, harga naik, kita kembali mengenang masa lampau. Walaupun mungkin anak-anak sekarang tidak mengalami masa-masa seperti itu. Beda dengan Pak Prof. Yusril, Bang Yus tadi, beliau tokoh-tokoh pelaku sejarah. Kalau saya lumayan, saya kan lahir generasi 70-an, pernah sekolah di zaman Pak Harto. Jadi mengerti sekali bagaimana pada masa beliau itu luar biasa, legasi atau warisan beliau yang sampai hari ini kita masih bisa nikmati. Artinya patut untuk diperhitungkan ketika mendapatkan gelar pahlawan ini, Pak Dedi, dari semua catatan yang dimiliki oleh Pak Harto, baik buruknya. Pasti setiap kepemimpinan ada catatan mengenai hal itu. Kalau ibarat pepatah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kalau manusia kan meninggalkan nama. Nah, nama ini kan ada baik buruk. Dan sebuah tokoh itu, apalagi tokoh besar, itu meninggalkan banyak legasi warisannya yang panjang, dan sampai hari ini masih bisa kita nikmati. Seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Yusril, Bang Yos, banyak hal yang legasi-legasi pada masa lampau yang bisa kita nikmati masa sekarang. Dulu betapa teraturnya rencana pembangunan kita masa lampau. Sekarang bisa kita nikmati. Baik, itu adalah warisan lah ya, legacy yang coba kemudian bisa dicatat dari kepemimpinan Pak Harto. Membawa kerinduan masa lampau, malam ini pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam dengan menghadirkan Prof. Yusril dan juga Bang Yos yang pada saat itu ada di garis waktu yang sama, menjadi orang dekat dari Pak Harto. Begitu pada saat itu Prof. Yusril menulis naskah-naskah penting bagi Pak Harto. Bang Yos kemudian juga menjadi Gubernur DKI kala itu. Sempat kemudian saling berkomunikasi dan sinergi semacam apa yang terbentuk kala itu. Bang Yos mungkin bisa langsung menyapa Prof. Yusril juga nih malam ini. Prof. Yusril itu kan apa namanya ya, anak muda tapi guru saya, ilmunya banyak sekali kan, gitu kan. Jadi telepon-teleponan gitu kan, gitu.
Tapi yang saya kenang itu begini ya, yang saya kenang itu Pak Harto ya, zaman bergerilya melawan Belanda yang kekuatannya sangat tidak imbang peralatannya, itu luar biasa. Sebagai militer bayangkannya ini pengorbanan yang luar biasa gitu kan. Ya. Nah, kemudian jadi Panglima Kostrad, jadi presiden, sebagai manusia biasa pasti ada saja ada salahnya kan. Bung Karno mungkin juga ada salahnya, Pak Harto ada salahnya. Tetapi beliau-beliau itu jasanya itu nggak sedikit, luar biasa gitu loh. Kita nggak bisa seperti ini kalau nggak ada beliau-beliau dulu gitu. Itu kan. Oke, berarti jadi janganlah mudah melupakan jasa orang karena ada kesalahan yang tidak seberapa lah gitu. Oke, Bang Yos, di masa-masa terakhir sempat menjadi Gubernur DKI, melihat bagaimana situasi batin dari Pak Harto kala itu memimpin, termasuk situasi istana kala itu, Bang Yos. Jadi saya itu yang paling terkesan itu justru pada saat beliau sudah nggak presiden gitu kan ya. Jadi saya dipanggil di rumah, gitu kan ada fotonya itu, aku dipegangin tangan saya. Kami juga gitu mendapatkan foto dari Bang Yos. Dipegangin tangan saya, ya. Oke, inilah foto-foto ya, coba kita tampilkan ya Bang Yos. Gitu kan. Terus saya hibur beliau saat itu. Nah, itu waktu saya Panglima itu. Kan Komandan Garnison dari Pak Harto datang pergi, saya mesti jemput di airport itu ini ya. Oke. Itulah kemudian bukti-bukti sempat terjadinya. Ada gambar. Ya. Ini gambar apa lagi Bang Yos? Kenapa? Ya, ini mungkin juga bisa disaksikan oleh Bang Yos. Kita saat ini juga sedang menampilkan foto-foto tadi kiriman dari Bang Yos ya. Ini juga menjadi bukti catatan sejarah bagaimana saat itu Bang Yos juga cukup dekat dengan Pak Harto, sempat menjadi Pangdam Jaya, menjadi Gubernur DKI Jakarta pada saat masa-masa akhir pemerintahan Pak Harto. Apalagi kesan yang mendalam cukup ditinggalkan atas kesan atau kepemimpinan Pak Harto di mata Bang Yos? Ya itu waktu saya kolonel dan rem itu mendampingi tiap minggu di Tapos itu kan. Kadang-kadang capek diajak keliling, saya kan nggak bisa ngeluh, presiden yang ngajak kan. Tahu-tahu tuh makanya pakai telur bebek asin itu tiap minggu itu aja menunya nggak pernah ganti. Oke. Ya Bang itu Yos, coba kan. Itu momen yang aku sedih sekali lah, itu momen yang sedih sekali itu. Oke, Bang Yos, mungkin anak-anak muda sekarang banyak yang belum tahu Tapos itu apa. Di foto ini mungkin bisa dijelaskan pada saat itu Bang Yos. Iya, Tapos itu peternakan sapi gitu. Pak Harto itu kan memang biar presiden kembali ke habitatnya, merasa dulu anak desa. Gitu, dari senangnya belusukan ke hutan, ngeliat sapi gitu kan. Keliling-keliling dijelasin ini sapi apa semua beliau itu. Aku sampai tertegun-tegun gitu. Oke, jadi itu yang disebut jadi Tapos itu, ya. Pak Harto itu amat sederhana lah, tinggal lakunya semuanya gitu. Nah, Tapos itu peternakan sapi lah. Oke. Itu kira-kira kesan atau cerita petualangan Bang Yos bersama dengan Pak Harto. Kembali lagi Prof Yusril, ini katanya Bang Yos anak muda tapi menjadi guru juga gitu loh pada masa itu. Cukup berkesan ternyata kehadiran Prof Yusril mendampingi Pak Harto kala itu Prof. Gimana Prof? Ya, memang tugasnya banyak sekali sebenarnya. Terutama sekali adalah menyiapkan naskah-naskah kepresidenan ya untuk sidang kabinet, kemudian juga menyusun risalah sidang kabinet, menyampaikannya kepada para menteri, dan kemudian juga menulis sambutan-sambutan dan pidato-pidato presiden, menulis surat-surat kepresidenan dan sebagainya. Dan dari situ sebenarnya sebanyak mempelajari tentang kepribadian Pak Harto itu sendiri, sebab tidak mudah juga kalau kita mau menyiapkan satu naskah. Kita kan sebenarnya harus memahami betul sebenarnya cara berpikir beliau itu seperti apa, cara mengungkapkan sesuatu dalam bentuk kata-kata seperti apa. Jadi tidak sembarangan juga, dan saya pada waktu itu tidak bisa langsung juga pandai menulis begitu, tapi banyak yang mengajari saya, antara lain Pak Narto almarhum, Pak Murdiono almarhum, mengajari semua tentang hal itu. Dan sesekali saya bertemu dengan Pak Harto, ngobrol dengan beliau,
Dan kesan saya memang sosok yang luar biasa, ya, lemah lembut, ya, sangat baik, ya. Dan Pak Harto itu sering bercanda sebenarnya, walaupun di mata rakyat kan kelihatan orangnya serius gitu. Tapi kalau ngomong berdua gitu bercanda, ketawa-ketawa begitu, ya, seperti orang biasa lah. Dan saya juga ingat almarhumah Ibu Tin, ya, betul-betul sosok yang sangat keibuan. Jadi kalau kita datang, ya saya menyampaikan naskah kepada beliau, malah saya dibilangnya anak gitu. Jadi ketawa begitu. Ya, jadi ya karena masih muda sekali pada waktu itu, ya. Jadi alhamdulillah saya senang dengan beliau itu, dan karena sangat baik, ya, sangat ramah, ya, dan jadi tidak ada kesan bahwa Pak Harto itu orangnya kejam, diktator, seperti suka dibayangkan oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat. Ya, mungkin pada waktu peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, Pak Harto harus bertindak tegas, ya. Saya kira memang hal seperti itu memang tidak punya pilihan. Beliau harus menyelamatkan negara, dan untuk menyelamatkan negara itu memang mau tidak mau juga kadang-kadang diambil langkah yang tegas, langkah yang keras, ya. Dan seperti kita ketahui cukup bertahun-tahun waktu yang diperlukan untuk menstabilkan politik dan keamanan negara kita, dan akhirnya kita mampu membangun dan kita menikmati apa yang beliau tinggalkan kepada kita sekarang. Jadi pada hemat saya sebenarnya hargailah apa yang telah dilakukan oleh seseorang, ya. Saya teringat satu hari, ya, saya pergi ke Beijing, dan saya ngobrol sama supir taksi. Saya tanya kepada supir taksi itu pakai bahasa Cina, saya tanya, bagaimana kesan kamu terhadap Mao Zedong? Ya, dia agak terkejut menjawab karena saya tanya begitu, tapi terus dia jawab, Mao Zedong adalah pemimpin untuk zamannya. Ya, itu jawabannya, hanya itu aja. Ya, saya pikir kalau kita meletakkan Bung Karno, Pak Harto adalah pemimpin untuk zamannya. Jadi jangan kita banding-bandingkan dengan keadaan sekarang, karena situasinya sebenarnya sudah jauh berbeda. Ya, kalau kita melihat bahwa segala sesuatu itu keputusan diambil oleh beliau berdasarkan momen-momen tertentu pada waktu itu, kita akan sangat menghargai apa yang telah beliau putuskan dan beliau lakukan itu. Jadi apalagi dilihat dari sudut ajaran agama Islam misalnya, ya. Karena kalau orang sudah meninggal itu, ya, yang diingat itu yang baik-baiknya aja. Kesalahannya itu ya kita ya kita catat, ya, kalau perlu kita lupakan, kita maafkan, ya. Dan saya berkeyakinan bahwa presiden kita mulai Bung Karno sampai presiden kita sekarang Pak Prabowo, maupun Perdana Menteri kita dari Sultan Syahrir sampai Juanda, semua itu mempunyai niat yang baik untuk membesarkan bangsa dan negara kita ini, dan sepantasnya lah kita menghormati jasa-jasa beliau-beliau itu. Dan saya sependapat aja kalau sekiranya almarhum Pak Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Pak Harto diberikan gelar pahlawan nasional, ya saya kira memang sudah sepantasnya gelar itu disandang oleh beliau. Kalau kita coba mengenang kebaikan dan mungkin momen-momen berharga, ya, Pak Harto di mata Prof. Yusril. Pada saat menulis naskah, Prof, itu selalu dikoreksi langsung kah oleh Pak Harto? Komunikasinya seperti apa? Dan kalau kita lihat kan Presiden Gus Dur ini suka bercanda gitu kan. Nah, candaannya kalau Presiden Soeharto atau Pak Harto kala itu biasanya apa sih, Prof? Kalau Pak Harto itu kalau berbicara sering bercanda, memang ketawa-ketawa begitu. Tapi kalau pidato serius, dan pidatonya itu datar. Jadi naskah-naskah pidato itu sudah kami persiapkan beberapa hari sebelum beliau akan membacakan pidato itu dalam satu kesempatan, dan itu koordinasinya agak panjang. Jadi misalnya pidato itu mengenai masalah Pak Harto misalnya mau meresmikan kampus Universitas Andalas di Padang, saya ingat suatu hari. Ya, saya harus minta semua bahan, informasi mengenai Universitas Andalas. Lalu kemudian kita juga dari Kementerian Pendidikan itu kita diberikan juga informasi, dan kita mencoba untuk mendraft draft awal. Nah, kita tulis, kita baca, dan setelah itu saya pada waktu itu kalau masih ada Pak Sunarto, saya serahkan ke Pak Sunarto untuk dikoreksi, dari Pak Sunarto ke Pak Murdiono. Tapi ketika Pak Sunarto sudah pensiun, saya langsung yang menulis, ya. Lalu kemudian dari saya ke Pak Murdiono langsung, dari Pak Murdiono langsung ke Pak Harto. Tapi ketika Pak Murdiono sudah digantikan oleh Pak Saadillah Mursyid, ya saya langsung menulis pidato itu dari saya langsung ke Pak Harto. Dan pidato itu kami serahkan kepada ajudan yang bertugas, ya. Pak Harto baca, dan saya tunggu sampai kira-kira jam 10 malam. Kalau ajudan ada nelpon saya, dia bilang, Pak Yusril, ini Bapak nanya, ini maksudnya apa?
kalau saya jam 10 malam tidak ada telepon dari ajudan, saya pulang dari Seknek. Besok pidato itu pasti sudah dibaca oleh Pak Harto. Kira seperti itu. Oke, baik, menarik Prof Yusril, mengingat kembali ya masa-masa yang menyenangkan ataupun juga bersejarah tentunya bagi Prof Yusril dan juga Bang Yos, termasuk nanti kita juga ingin tahu dan membahas bagaimana kemudian Pak Dedi tahapan-tahapan menentukan seseorang kemudian bisa disematkan gelar pahlawan. Apa kemudian yang menjadi kriteria yang harus dipenuhi? Nanti bisa dijawab Pak Dedi ya sesaat lagi, pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya, kita mulai masuk ke sesi bagaimana kemudian negara akan mempertimbangkan pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Pak Harto. Pak Dedi, ini kan usulannya datang dari Provinsi Jawa Tengah. Ya. Tapi sebetulnya tahapan-tahapan seperti apa yang harus dilalui ketika akan memberikan gelar pahlawan pada seseorang? Jadi kalau kriteria pahlawan nasional itu kan leading sektornya kalau di kita ini kan Kementerian Sosial. Jadi mereka ada acuannya peraturan Menteri Sosialnya itu tahun 2012. Jadi ada syarat-syarat umum, kemudian syarat-syarat khusus. Misalnya itu syarat-syaratnya berjasa bagi bangsa dan negara, tidak pernah berkhianat dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian baru teknisnya nanti calon-calon pahlawan nasional itu diusulkan oleh di daerah. Ini kan leading sektornya di provinsi. Itu yang bisa mengusulkan daerah gitu ya? Provinsi itu biasanya itu dinas sosial di daerah setempat. Jadi di daerah provinsi itu ada namanya TP2GD itu, tim peneliti pengkaji gelar daerah. Jadi mereka lah yang nanti yang mengkaji. Ini kan melibatkan dari unsur-unsur, ada ahli sejarahnya, kemudian dari budayawannya, tokoh masyarakat, gabunglah. Nanti kan ada kajian-kajian terhadap calon-calon pahlawan tersebut. Misalnya di daerah itu ada 5 tokoh, baru nanti mungkin tahun ini kita usulkan misalnya dari daerah Sumatera Barat misalnya 1 nama. Nah, mereka sudah membuat sebuah nanti rekomendasi, itu yang nanti dikirim ke pusat melalui kementerian. Nah, nanti akan dibahas oleh TP2GP, tim peneliti pengkaji gelar pusat. Inilah nanti yang akan membahas usulan-usulan dari daerah. Namanya daerah tentu banyak usulannya, Pak. Misalnya jadi mungkin setiap jangan-jangan tahun ini ada 20 nama atau berapa nama. Itu yang nanti digodok oleh tim tadi, itu kan diserahkan Kementerian Sosial, dibahas di pusat, baru nanti akhirnya akhirnya di presiden. Keputusannya akhirnya di presiden. Tapi intinya ini kan keputusan politik, Maya. Walaupun betapa mungkin kajiannya sudah bagus, sudah 3 tahun ada bukunya, jurnalnya tentang tokoh itu, tapi mungkin kalau di level politiknya tidak menghendaki, ya nggak jadi juga barang tua. Nah, jadi itu berapa lama sih Pak Dedi kemudian untuk proses persidangan tadi, bagaimana kemudian memverifikasi atau mengecek kembali memenuhi kriteria tidak begitu? Tapi ini biasanya kan pahlawan nasional kita kan biasanya diumumkan jelang Hari Pahlawan 10 November. Jadi bisa ada beberapa daerah itu sudah lama sekali yang nggak ada pahlawan nasional. Saya contoh misalnya Jambi. Jadi namanya Sultan Taha itu 1977, Pak. Nah, baru tahun 2017 Raden Matahir pahlawan nasional berikutnya. Jadi nunggu berapa, Pak? 30 tahun kan? Jadi ada beberapa daerah mungkin Sumatera Barat luar biasa banyak, Jogja, Aceh luar biasa banyak. Ada mungkin kampungnya Pak Yusril, Bangka Belitung. Nah, itu cuma 1, Depati Amirnya. Nah, jadi ini kan beberapa daerah juga mencari calon-calon pahlawan nasionalnya. Di tingkat lokal ada juga namanya pahlawan daerah, Pak. Dicari calon-calon dulu, baru nanti akan jadi pahlawan nasional. Seperti itu jadi ya tahapannya untuk bagaimana pemberian gelar pahlawan bagi seseorang yang sudah diusulkan dari daerah. Nah, pemirsa, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk juga melihat bagaimana respon masyarakat terhadap usulan pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Pak Harto, bersama rekan kami Haidar Faisal. Faisal, selamat malam, silakan. Ya baik, selamat malam Ken, Ana dan juga pemirsa. Memang belakangan ini muncul wacana untuk memberikan gelar pahlawan nasional terhadap Presiden Republik Indonesia Soeharto. Dan memang Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengatakan bahwa pihaknya ini
telah mempertimbangkan beberapa nama untuk diberikan gelar pahlawan nasional di tahun 2025 ini. Kendati demikian juga ditegaskan oleh Saifullah Yusuf bahwa nama-nama yang diusulkan ini merupakan sebetulnya juga dari warga yang kemudian ditampung di kota dan juga kabupaten ini, yang kemudian diusulkan kembali oleh wali kota ataupun bupati kepada gubernur untuk kemudian dari gubernur disampaikan kepada Kementerian Sosial. Nah, yang menarik, ada pro dan kontra terkait dengan usulan nama Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto menjadi pahlawan nasional. Benarnya demikian? Saya akan coba untuk bertanya kepada masyarakat, dan di sini saya sudah menahan dua warga yang tadinya sedang ingin pulang, karyawan swasta. Selamat malam, Mbak. Mohon maaf ganggu waktunya. Namanya siapa? Nurul. Mbak Nurul, gimana tanggapannya mengenai adanya wacana terkait dengan akan diberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto? Kalau sekedar usulan sih nggak apa-apa ya, apalagi kan Soeharto ini merupakan presiden kedua yang sama juga kayak Gus Dur, presiden keempat yang juga diusulkan. Jadi menurut Anda apakah wacana ini sebetulnya sudah diperlukan, layak atau tidak? Menurut saya sih karena sebagai presiden, mantan presiden, layak. Namun juga pemerintah juga perlu mempertimbangkan ada beberapa hal yang juga disoroti masyarakat sekarang, kayak misalnya peristiwa tahun 98 yang juga lekat dengan sosok Soeharto. Kalau boleh tahu Mbak umurnya berapa? 27. 27, artinya waktu zaman Soeharto berganti presiden masih kecil ya Mbak ya. Namun apa sih yang Mbak ketahui mengenai kepemerintahan dari Presiden Soeharto saat itu? Saya cuma dapat cerita sih kayak zaman waktu Indonesia dipimpin Soeharto itu, saat itu harga sembako murah, terus kemudian ada juga yang peristiwa tahun 98, kemudian ada juga peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 yang saat itu juga menuntut mundurnya Soeharto, dan kemudian ada peristiwa penembakan terhadap warga sipil dan sebagainya. Nah, ini kan muncul pro dan kontra. Pronya adalah karena Pak Soeharto sudah memberikan jasa kepada Indonesia, sedangkan kontranya terkait dengan pelanggaran HAM yang dilakukannya, yang diduga dilakukan oleh dirinya. Bagaimana tanggapan tersebut? Iya, jadi menurut saya pemerintah perlu mungkin mempertimbangkan lagi usulan-usulan tersebut, tapi di sisi lain juga nggak ada salahnya mengusulkan Soeharto karena mantan presiden. Siap, terima kasih Mbak Nurul. Pemirsa, nggak lengkap, rasanya kalau tadi sudah perempuan, kita akan coba bertanya kepada pendapat laki-laki. Di sini ada Mas siapa? Saya Noval. Mas Noval, boleh tahu tanggapannya gimana terkait dengan usulan akan diberikan gelar nasional kepada Pak Soeharto? Soalnya sebenarnya terkait dengan wacana pemberian gelar ini menarik ya. Lebih ke arah ada banyak pro kontra juga yang tadi disampaikan juga ya dan bergulir di masyarakat. Sebenarnya lebih ke arah ketika melihat usulan-usulan itu, kita juga tidak bisa menampilkan bahwa yang diusulkan ini juga presiden dan mantan presiden juga. Ada Gus Dur juga kan tahun ini juga. Dan lagi-lagi melihat dari sisi-sisi jasanya. Walaupun tak bisa dilupakan juga ada sisi-sisi lain yang memang harus dikaji juga kan. Ada beberapa hal-hal ke belakang yang juga harus diperhatikan juga. Jadi memang sebenarnya dibandingkan melihat pro kontranya, ini jadi peluang juga bagi masyarakat untuk lebih mengkaji lagi sih, lebih mengenal lagi tokoh-tokoh nasional yang ada, apakah benar-benar memang pantas atau tidak untuk diberikan gelar pahlawan nasional. Itu sih. Kalau Mas Novel sendiri melihat pemerintahan Pak Soeharto ini seperti apa? Mengetahui terhadap pemerintahan Soeharto. Pemberitaan maksudnya gimana ya Mas? Iya, jadi kan Mas Novel kalau boleh tahu umur berapa? Saya 28. Oke, 28. Artinya masih kecil saat Soeharto sudah berganti kepemimpinan kan ya? Tapi apa yang Anda ketahui mengenai terkait dengan pemerintahan era Pak Soeharto ini? Yang saya ketahui sih lebih ke arah saat itu yang digaung-gaungkan kan stabilitas politik dan stabilitas nasional ya. Tapi juga ada juga isu-isu kekerasan HAM juga di sana. Dan yang paling dikenal untuk generasi-generasi kami juga Orde Baru juga, dan itu sih yang paling kami ingat sih bisa. Jadi harapan Mas Novel terhadap wacana akan diberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto ini dan juga sejumlah nama lainnya bagaimana? Lagi-lagi ini momentum yang baik ya menurut saya ya. Bukan tentang siapa namanya, tetapi lebih ke arah bagaimana dari semua pihak bisa mengkaji, dari masyarakatnya juga, terus dari berbagai pihak, akademisi dan lain-lain, semuanya harus punya suara juga, melihat bagaimana
tokoh-tokoh ini sebenarnya pantas atau tidak, itu aja sih. Terima kasih Mas Noval. Ya pemirsa, Ken Ana, itulah tadi 2 tanggapan masyarakat dari beragam tentunya masyarakat lain yang punya pendapat lainnya terkait dengan kebijakan ini. Tentu pro dan kontra adalah hal yang biasa, namun yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya dan tidak boleh terpecah belah. Bagaimana tanggapan pemirsa di rumah terkait dengan wacana ini? Silakan tulis kolom komentar di YouTube TV One. Kembali ke Ken Ana. Baik, terima kasih Haidar Faisal sudah coba untuk menangkap bagaimana respon masyarakat yang di tengah-tengahnya masih ada pro dan kontra ketika kita bicara mengenai pemberian gelar pahlawan untuk Presiden kedua Republik Indonesia Pak Harto. Prof Yusril pada saat itu juga sempat menjadi Mensesnek, artinya mungkin tahulah Prof ya, apa kemudian tahapan-tahapan pertimbangan ketika seseorang ini ditetapkan atau kemudian dinyatakan layak untuk mendapatkan gelar pahlawan dalam kasus atau kita bicara mengenai Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia. Prof Yusril memandang seperti apa? Ya, memang sudah ada undang-undangnya, ada peraturan-peraturannya yang tadi sudah dibahas ya, harus diusulkan, dan pengusulannya itu memang dilakukan oleh pemerintah daerah tempat di mana tokoh itu lahir dan dibesarkan, dan kemudian juga bisa juga diajukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, bisa juga diajukan oleh lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya. Dan seperti kita ketahui proses selama ini berjalan seperti itu. Jadi ada tim yang mengkaji, kemudian ada daerah mengusulkan, mungkin juga didukung oleh satu lembaga negara atau satu organisasi kemasyarakatan, lalu kemudian disampaikan kepada Dewan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan yang dipimpin oleh Sekretariat Militer di Sekretariat Negara, dan kemudian diteruskan kepada Menteri Sosial kalau itu pahlawan nasional. Tapi kalau misalnya gelar biasa seperti tanda-tanda kehormatan, bintang Mahaputra dan lain-lain itu dibahas oleh Dewan Tanda-Tanda Kehormatan di Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Militer, dan prosesnya tidak terlalu panjang sebenarnya. Kalau untuk bintang kehormatan, kalau Dewan Tanda-Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan setuju, tinggal diusulkan pada Presiden, dan kalau Presiden setuju akan ditandatangani, dan biasanya hanya 2 momen, pada tanggal bulan Agustus menjelang HUT kemerdekaan dan pada hari pahlawan tanggal 10 November akan diberikan tanda jasa dan tanda kehormatan itu. Jadi memang seseorang bisa diusulkan karena jasa-jasanya, ya, karena suri tauladan yang ada pada beliau itu. Tapi ya betul juga ya ada pertimbangan politik pada suatu saat ya. Ambil satu contoh misalnya Pak Muhammad Natsir atau Pak Syafruddin Prawira Negara, itu jauh setelah beliau meninggal ya, kemudian diusulkan sebagai pahlawan nasional dan diterima oleh Pak SBY Presiden pada waktu itu, juga oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh misalnya Pak Kasman Singodimejo almarhum. Mungkin pada waktu Pak Harto itu hampir mustahil orang seperti Pak Natsir atau Pak Syafruddin yang dianggap terlibat dengan peristiwa PRRI itu bisa diberikan pahlawan nasional, atau Pak Kasman yang sangat keras pendiriannya bisa menjadi pahlawan nasional. Tapi politik ya bisa berubah ya, setelah zaman berlalu orang melihat bahwa Pak Natsir dan Pak Syafruddin itu punya jasa yang luar biasa bagi bangsa dan negara kita ini. Begitu juga Pak Kasman ya, baik dari segi militer maupun juga dari segi politik ya, sumbangannya bagi bangsa dan negara sangat besar, yaitu tidak sebanding dengan kekeliruan ataupun mungkin juga kehilapan yang beliau lakukan semasa hidupnya. Jadi kalau sekiranya Pak Harto itu kalau kita timbang-timbang ya tentu kebaikan beliau jauh lebih besar daripada yang kesalahannya ya, tapi kadang-kadang ya masih ada momen orang tidak bisa memberikan penghargaan kepada beliau, mungkin juga yang sempat merasa tidak nyaman dengan kebijakan yang diambil oleh Pak Harto baik awal Orde Baru maupun sesudahnya ya. Tapi saya kira kalau makin lama ya orang melihat bahwa oh ya kita lupakan saja ya kesalahan beliau, kita hormati jasa-jasanya. Jadi saya kira soal Pak Harto menjadi pahlawan nasional itu hanya masalah waktu aja. Ya saya berkeyakinan bahwa satu hari beliau akan dianugerahi pahlawan nasional, walaupun sekarang mungkin masih ada kontroversi, dan pada akhirnya kita serahkan kepada Menteri Sosial dan Dewan Tanda Kehormatan, dan juga nanti keputusan akhir tentu ada pada Pak
Presiden Prabowo Subianto. Oke, luar biasa Prof. Yusril. Bang Yos, melihat hal yang samakah? Ini cuma masalah waktu saja kok, penetapan ataupun pemberian gelar pahlawan nasional untuk Pak Harto, Bang Yos. Iya, masalah waktu. Iya, tentu saya sangat setuju ya. Dan saya itu kebetulan ya Ken ya, satu-satunya gubernur yang mengalami 5 presiden ganti kan. Jadi Pak Harto ganti Pak Habibie, ganti Gus Dur, Mbak Mega sampai SBY ya. Dan kebetulan saya dekat semua dengan beliau-beliau itu kan. Kalau dengan Pak Habibie naik motor bareng tiap minggu, dengan Gus Dur cerita yang lucu-lucu, guyonan cekakaan gitu kan. Mbak Mega sering makan bareng, diundang di kantor, di rumah. SBY apalagi karena waktu saya Panglima kan beliau kasdam saya gitu, jadi kedekatannya amat dekat. Nah, tetapi yang saya ceritakan Ken, kalau saya pas dekat dengan Pak Harto, itu saya itu merasa kikuk gitu ya. Kenapa, apa Bang sih Yos? sebenarnya ya, aura wibawanya itu sangat besar gitu beliau itu. Justru itu nggak tahu, aku itu nggak berani guyon gitu, nggak berani aku gitu kan. Nah, suatu saat aku tegang itu pada saat ditelepon istana untuk menemani main golf gitu kan Pak Harto gitu. Nah, ternyata sama Pak Bobasan kan main bertiga kita gitu. Nah kan ya golf itu kan ya ada bahayanya ya kalau kita mukul sembarangan atau melencong kemana-mana gitu kan. Jadi saya main itu sambil deg-degan terus gitu kan. Aku belum mukul Pak Harto sudah jalan ke depan saya. Kan aku takut gitu kan. Jadi akhirnya bola saya ambil, saya pindahkan, sudah aman baru aku mukul gitu. Waduh itu jadi kayak apa kalau peristiwa itu terjadi. Main saya juga nggak bagus-bagus amat kan gitu kan. Nah, jadi di sini sekali lagi ya Ken ya, beliau itu beliau itu kan ya figur yang memang sudah layaklah jadi bapak, jadi berjuang dari anak waktu muda ya dengan mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk merdeka ini, kemudian mengabdi waktu merdeka 30 tahun. Kok nggak pantas itu jadi aneh gitu loh kalau beliau nggak dapat satu kehormatan tinggi dari negara ini gitu. Sekali lagi semua presiden juga manusia biasa, tentu ada salahnya. Nah itu kita kesampingkan lah gitu menurut saya gitu. Oke, cukup banyak pencapaian yang sudah ditorehkan ya, legacy kalau kata Prof. Yusril juga tadi, bagaimana kemudian kepemimpinan Pak Harto yang membuat Indonesia juga dihormati di mata dunia. Kita tunggu bagaimana nanti keputusan pemerintah akhirnya untuk memberikan gelar pahlawan nasionalkah kepada Presiden kedua Republik Indonesia Pak Harto. Tapi malam hari ini terima kasih Bapak-Bapak semuanya sudah bisa berbagi informasi, memberikan ataupun juga membawa sejarah masa lalu yang luar biasa kembali malam hari ini hadir. Prof. Yusril terima kasih, Bang Yos terima kasih, Pak Dedi juga terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda bersama dengan rekan saya Vena Kintan.